stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pain, till He appeared and the soul filled its world. A thrill of hope, we worry or rejoices, for yonder spring a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berhubungan dengan perayaan Natal, saya menyampaikan selamat Hari Raya Natal. Untuk kali ini saya ingin mengajak kita bersenandung Natal. Jadi tema yang akan kita bahas kali ini adalah senandung Natal. Kita harus akui bahwa ada orang-orang yang mencela kita karena kita merayakan Natal. Mereka berkata bahwa itu tidak diperintahkan di dalam Alkitab. Lalu bagaimana sih sebenarnya sesungguhnya tentang senandung Natal? Kalau kita perhatikan dengan sesungguhnya, maka senandung Natal telah dikumandangkan sekitar 2000 tahun yang lalu. Hal itu dilakukan oleh Maria. Hal ini pun dilakukan oleh malaikat-malaikat di surga dengan berkata, segala kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Para gembala menyaksikan kemuliaan Allah dan mereka pun bersenandung akan Natal. Namun istilah Natal ini sering menjadi celaan bagi kita karena dianggap tidak muncul di dalam Alkitab. Saya mau katakan itu kita lupakan. Itu hal yang sudah basi. Mengapa? Karena sudah banyak orang yang menjelaskan tentang Natal. Natal adalah tentang sikap dan cara kita, tentang perbuatan kita untuk merespon, menanggapi kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita ke dunia untuk menyelamatkan kita. Maka kita menyambutnya dan itulah yang disebut dengan Natal. Memang istilah itu tidak muncul, tetapi istilah ini pun sesuatu hal yang nyata. Bapak Ibu, demikian juga Maria ketika dia tahu bahwa Juru Selamat dunia akan datang melalui rahim dan kandungannya, dia pun memuliakan Tuhan dan bersenandung Natal, menyanyikan nyanyian-nyanyian, pujian-pujian untuk memuji Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Lukas pasal yang pertama, ayat yang 46 dan 47. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengajak kita bersenandung Natal, maka ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita. Yang pertama nanti esensinya, yang kedua adalah ekspresinya, dan yang ketiga adalah isinya. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama adalah esensinya atau hal yang paling utama, hal yang tidak boleh tidak harus ada di dalam senandung Natal. Ketika kita bersenandung Natal, menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia, senandung itu adalah suatu nyanyian atau lagu-lagu yang dinyanyikan dengan merdu, dengan suara yang lembut untuk suatu kesenangan, untuk menunjukkan suatu keadaan bahagia, untuk memberikan suatu pujian dengan nada yang indah dan lembut. Jadi itu senandung Natal. Namun dalam pengertian yang teologis, ini memiliki makna yang begitu luas. Maka senandung Natal itu esensinya adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui dengan benar, yang mengetahui dengan sungguh bahwa
Allah telah datang ke dalam dunia dan kita menyambutnya dengan sukacita. Lalu kemudian kita menyambutnya dengan senandung Natal. Maka jangan heran, itu adalah hal yang wajar apabila kita menyongsong perayaan hari Natal, kita menyambutnya dengan senandung Natal. Kita memutar lagu-lagu Natal, kita mengekspresikan dengan berbagai hal. Itu suatu hal yang benar, yang layak, yang diperkenan oleh Tuhan kita. Jadi Maria dengan pengertian dan pemahaman yang benar tentang kedatangan Juru Selamat melalui rahimnya, dia berkata dia memuji dan memuliakan Tuhan. Kata Yunani yang dipakai adalah megalunei dari kata dasar atau akar kata megaluno. Kata megaluno sendiri artinya memuji, memuliakan, mengagungkan, membesarkan. Atau dengan pengertian yang lebih luas adalah mengagungkan dan membesarkan. Memproklamirkan kebesaran. Jadi yang dilakukan Maria adalah memproklamirkan kebesaran Tuhan. Inilah esensi dari senandung Natal. Kemudian ada kata yang luar biasa di situ, disebutkan oleh Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Biasanya kata jiwa diterjemahkan dari kata Yunani psike. Tapi untuk kali ini tidak dari kata psike, melainkan dari kata Yunani pneuma. Biasanya diterjemahkan sebagai roh. Dan pengertian ini dijelaskan di dalam Yohanes pasal 4. Ya, bahwa memuji, memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi apa maksudnya? Dikatakan bahwa jiwa kau memuliakan Tuhan. Maksudnya melibatkan seluruh kehidupan kita. Seluruh esensi kehidupan kita itu harus terlibat. Seluruh kehidupan, seluruh keberadaan hidup kita ini dilibatkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah esensi dari senandung Natal. Jadi sesungguhnya senandung Natal bukan hanya untuk menyenangkan, bukan hanya untuk suatu kepuasan, tetapi untuk memuliakan Tuhan, untuk menceritakan kebaikannya, untuk mengucap syukur dan memuliakan Dia seumur hidup kita. Jadi maksudnya adalah ketika kita bersenandung Natal, kita memuliakan Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita, kita memproklamasikan, kita memproklamirkan kebesaran Allah kepada semua orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama, esensinya. Kemudian yang kedua adalah ekspresinya. Ekspresi dari bersenandung Natal, menyanyikan nyanyian-nyanyian Natal. Bukan hanya nyanyiannya, bisa juga berupa puisi, bisa pantun, bisa prosa, bisa kata-kata yang diukir, yang dibuat sedemikian indah untuk mengungkap kebenaran, untuk mengungkap sukacita di dalam Tuhan. Maka Maria melakukannya dengan hati yang bersukaria, hati yang bergembira. Dalam terjemahan lain disebut sebagai sukacita atau sukaria. Maksudnya bahwa kita bersenandung Natal dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita yang besar di hadapan Tuhan. Ini ekspresi-ekspresi yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan lagu-lagu Natal, kita memutar musik-musik Natal. Pertama-tama harus berawal dari perasaan hati kita yang telah mengecap segala kebaikan Tuhan, segala penyertaan Tuhan, dan kedatangannya yang luar biasa, suatu hadiah yang indah yang telah diberikan kepada kita. Lalu kemudian itu meluap melalui lagu-lagu yang kita ungkapkan, melalui musik-musik yang kita putarkan di rumah kita, di tempat-tempat umum, bahkan di gereja dan dimanapun kita berada. Dan itu kita ekspresikan dari hati yang indah, hati yang meluap dengan ucapan syukur. Kalau hal itu kita lakukan, maka saya yakin, saya pastikan dengan sungguh-sungguh bahwa lagu yang didengarkan oleh orang, lagu itu kemudian didengarkan oleh orang, menggugah hati orang, melawat orang lain, dan membuat mereka memuliakan Allah. Dan itulah hasil daripada suatu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ini suatu hadiah. Kita harus pahami bahwa di hari Natal Tuhan telah memberikan hadiah terbesar. Dia berikan anaknya untuk saya dan untuk kita semuanya, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, supaya kita hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dan itu hadiah terbesar. Kadang kita berpikir, apa ya
hadiah Tuhan buat saya? Hadiah apa yang akan saya dapatkan di hari Natal? Jangan bertanya seperti itu, sebab Tuhan telah memberikan hadiah yang terbaik, hadiah yang terbesar untuk saya dan saudara. Maka hadiah itu kita syukuri, meluap dari hati kita, dan kita bersenandung Natal, kita memuliakan Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi esensinya, dan yang kedua adalah ekspresinya, dan kemudian yang ketiga adalah isinya. Ya, isinya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan apa yang diungkapkan oleh Maria, dia menyampaikan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan dan menceritakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan, segala karya-karya Tuhan bagi umatnya, bagi umat manusia. Ya, jadi inilah isi daripada senandung Natal itu. Ya, kalau kita lihat di dalam beberapa ayat yang sedang kita bahas, disebutkan di situ, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun bagi orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ia menolong Israel hambanya seperti yang dijanjikannya. Jadi Bapak Ibu, Maria mengungkap segala kebaikan Tuhan, mengungkap segala karya-karya Tuhan, baik kepada orang yang berkenan kepadanya. Bahkan juga Tuhan bekerja menghukum orang-orang yang angkuh, yang sombong. Dan semua itu diungkap melalui senandung Natal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, isi dari senandung Natal yang kita nyanyikan bukan hanya sekedar menghibur, bukan hanya sekedar memberikan kepuasan kepada kita dan orang-orang di sekitar kita yang mendengarkan musik itu, tetapi kita harus mampu menceritakan segala kebaikan Tuhan, meluapkan ucapan syukur, menceritakan, memproklamirkan Tuhan Juru Selamat, dan memuliakan Tuhan. Itu semua adalah isi. Ya, mungkin ada salah satunya, mungkin semuanya. Kita harus tunjukkan itu sebagai isi dari senandung Natal yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu, saya pikir 3 hal ini kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan sangat berkenan kepada Tuhan. Itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan, yang sangat dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih dalam hal menyambut Natal dan Tahun Baru, kita harus bersukacita dan bersenandung Natal. Selamat bersenandung. Tuhan memberkati kita. Betapa mulia dan mengagumkan karyamu Yesus di hidupku, rela disalibkan sampai mati untuk pendosa sepertiku. Semua ini karena kasih, tiada yang dapat menandingi kebaikanmu yang kau tunjukkan dalam hidupku. Ucapan syukurku takkan cukup untuk membalas pengorbananmu pada diriku. Tubuh yang tersayat, darah yang mengalir karena menanggung dosaku. Berkali-kali aku jatuh, namun tangan kasih-Nya selalu
selalu terbuka menerimaku kembali. Tiada pengorbanan seperti pengorbanan Kristus. Betapa mulia dan mengagumkan karyamu Yesus di hidupku. Rela disalibkan sampai mati untuk pendosa sepertiku. Semua ini karena kasih. Tiada yang dapat menandingi kebaikanmu yang kau tunjukkan dalam hidupku. Ucapan syukurku takkan cukup untuk membayar